kita lanjut, sini. Kok bisa-bisanya ada oknum dokter yang menjadi menyimpang begini? Menurut saya justru pertanyaan terbesar sekali lagi tidak tertuju kepada psikotesnya, tapi pada pengawasannya. Gak usah tiap tahun, tiap bulan dites kejiwaan pun selama tadi sistemnya tidak baik, ya tetap ada pelanggaran. Lagi-lagi fakta ironis layanan kesehatan di Indonesia. Kasus pelecehan seksual kembali terjadi di lingkungan kepolisian. Seorang anggota polisi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dipecat tidak dengan hormat karena terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Anggota polisi berpangkat Aibda yang bertugas sebagai Kepala Pos Polisi Pulau Permaan, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menjalani sidang etik di Mapolres Sika, Nusa Tenggara Timur. Hasil sidang etik menyatakan anggota polisi ini terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi sejak tahun 2024 lalu. Kapolres Sika melalui Kasih Humas Polres Sika menyatakan pihaknya tidak segan-segan akan memproses anggotanya yang terlibat masalah, terutama kasus asusila. Majelis Komisi menjatuhkan sanksi, rekomendasi, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri kepada Aibtu Hendrikus Endi. Kini oknum polisi tersebut mendekam di ruang tahanan Mapolres Sika. Polres Sika tengah memproses surat pemberhentian secara tidak hormat ke Polda NTT hingga ke Mabes Polri. Dari Suka, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Sementara kasus asusila di perguruan tinggi kini mencoreng kampus ternama Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Seorang guru besar UGM terduga pelaku pencabulan yang telah dipecat sebagai dosen ternyata diketahui masih menerima gaji. Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta EM yang telah dipecat sebagai dosen akibat terbukti melakukan pencabulan terhadap mahasiswinya masih menerima gaji. EM masih menerima gaji lantaran statusnya yang masih menjadi PNS dan menjadi guru besar. Sementara itu, pemeriksaan pelanggaran disiplin kepegawaian terhadap EM oleh tim pemeriksaan UGM segera dilakukan. Pemeriksaan inilah yang nantinya menentukan nasib status PNS EM. Berarti karena masih PNS dan guru besar tetap dapat gaji ya Pak? Ya, ini, Pak? Dari aspek legal kita perlu lihat ya, kan ada asas praduga tak bersalah. Jadi sampai terbukti dia terbalik, baru kemudian hak dan kewajibannya dihentikan. Karena begini, tanpa ada putusan atau yang final, kemudian terus kita menghapuskan hak dan kewajiban seseorang, dia akan bisa menggugat kembali. Terkait desakan agar para korban melapor ke polisi, pihak UGM enggan memberikan komentar banyak. Menurut Andi, yang berhak melaporkan kasus tersebut secara hukum adalah korban. Kini UGM masih fokus memberikan pendampingan kepada para korban. Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Farmasi UGM berinisial EM diduga melakukan pencabulan kepada 13 mahasiswi. Modusnya dengan melakukan bimbingan akademik di rumah seperti bimbingan skripsi, tesis, disertasi maupun lomba. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko melaporkan. Sebelumnya kasus pencabulan oleh mantan rektor Universitas Pancasila juga terjadi pada Januari 2024 lalu. Kini kuasa hukum korban kasus dugaan pencabulan kembali mendatangi Divisi Propam Mabes Polri untuk melaporkan kejanggalan dan lambannya proses penyelidikan. Kasus dugaan pencabulan yang diduga dilakukan oleh mantan rektor Universitas Pancasila
Edi Tut Hendratno diklaim kuasa hukum korban berjalan lamban dan syarat kejanggalan. Temuan kejanggalan itu pun telah dilaporkan ke Bid Propam Polda Metro Jaya pada Rabu siang dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri. Beberapa kejanggalan tersebut yaitu adanya 2 SPDP atau surat perintah dimulainya penyidikan yang diterbitkan penyidik Polda Metro Jaya untuk 1 orang terlapor. Hal tersebut diketahui ketika tim kuasa hukum korban RZ dan DF berkoordinasi ke pihak Kejati ke Jakarta. Tak hanya itu, penyidik Polda juga dinilai tidak kooperatif dengan kuasa hukum korban karena kerap berkomunikasi dengan korban tanpa sepengetahuan kuasa hukum. Meskipun SPDP yang kedua itu mereka dengan nomor yang berbeda, tetapi rujukannya katanya dari SPDP yang pertama. Tetapi itu menurut kami janggal karena kami sendiri sebagai selama ini menjadi kuasa hukum baru pernah mendengar satu kasus 1 orang yang sama itu SPDP-nya 2 SPDP. Diketahui dugaan pencabulan oleh mantan Rektor UP, Edi Tut Hendratno, terjadi pada awal tahun 2024 lalu dengan 2 korban staf kampus berinisial RZ dan DF dan telah membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Edi sendiri telah menjalani pemeriksaan dan status kasusnya telah dinaikkan ke tahap penyidikan usai digelar perkara. Polisi telah menemukan unsur pidana dalam peristiwa tersebut berdasarkan kumpulan informasi, fakta, dan lainnya, namun hingga kini Edi belum ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kasus kekerasan seksual di Indonesia tak lagi mengenal batas usia karena menimpa orang dewasa hingga anak-anak. Ironisnya, pelecehan seksual kini banyak terjadi di ruang kendali para pelindung dan pengayom masyarakat. Kasus kekerasan seksual kini menjadi sorotan. Bahkan yang lebih memprihatinkan, kasus kekerasan seksual dalam 3 bulan terakhir terjadi dalam relasi kekuasaan, yakni dilakukan orang-orang yang justru seharusnya menjadi pelindung dan teladan. Kasus kekerasan seksual kini juga tak lagi mengenal batas usia karena menimpa orang dewasa hingga anak-anak. Mulai dari kasus kekerasan seksual yang dilakukan Kapolres Ngada AKBP Fajar yang dilaporkan mencabuli 3 anak di bawah umur di Nusa Tenggara Timur. Bahkan baru-baru ini, Guru Besar UGM Profesor Edi Meyanto diduga melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswinya. Hingga yang terbaru, kasus pemerkosaan juga terjadi di lingkungan rumah sakit. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan dokter PPDS Unpad ini terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Deretan kasus ini menambah daftar hitam kasus kejahatan seksual yang berasal dari profesi yang justru identik dengan kemanusiaan seperti polisi, dosen, hingga dokter. Data dari Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2024 mencapai 445.502 kasus. Jumlah ini mengalami kenaikan 43.527 kasus atau 9,77% dibanding tahun 2023 yang berjumlah 400.975 kasus. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan mencapai 8,70%, sedangkan terhadap laki-laki mencapai 13%. Data FKUI menyebut 73% kasus kekerasan seksual terjadi di Pulau Jawa, Sumatera 13%, Papua 5%, Bali, NTB dan NTT 4%, Sulawesi 3%, dan Kalimantan 2%. Sementara dampak kekerasan seksual bagi korban diantaranya, korban kekerasan seksual bisa mengalami trauma yang mendalam. Korban juga mengalami stres sehingga bisa memicu gangguan fungsi dan perkembangan otak. Bahkan kekerasan seksual pada anak bisa menjadi faktor penularan penyakit menular seksual. Korban kekerasan seksual juga bisa mengalami luka internal dan pendarahan. Beberapa kasus bahkan bisa menyebabkan kematian.
Deretan kasus kekerasan seksual ini menjadi bukti bahwa sistem perlindungan dan pengawasan di lingkungan yang memiliki ketimpangan kuasa tinggi seperti rumah sakit, kampus, institusi kepolisian, hingga pendidikan harus dibenahi. Pemerintah dan instansi terkait harus tegas memberi sanksi dan hukuman berat kepada para pelaku. Kasus kekerasan seksual menjadi hal yang patut diwaspadai. Selain tak mengenal batas usia, kini bahkan tak mengindahkan batas profesi kemanusiaan. Pengawasan dan kontrol terhadap sistem aturan profesi dokter, kepolisian, hingga instansi pendidikan harus menjadi evaluasi besar. Untuk itu, ada baiknya kita bekali diri dengan kemampuan mengantisipasi dominasi kekuasaan. Saya Syafaati Suryo undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.